Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk minggu ketiga ya. Minggu ketiga, berarti kita masuk pertemuan tiga, yaitu dengan materi merancang e-bisnis. Oke, saya langsung ke materi saja untuk pembahasan lebih lanjut. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan tiga itu mengenai merancang sistem e-bisnis. Kemarin untuk metodenya dan model-model dari metode sudah saya bahas ya. Dan hari ini adalah eh, masuk ke tahap eh, berikutnya, yaitu tahap perancangan. Di mana tahap merancang ini bagian dari metode yang sudah kita bahas kemarin ya. Oke, oke, saya langsung ke ini. Jadi sebelum melakukan perancangan sebuah sistem e-bisnis, di sini harus dipenuhi dulu ya persyaratan-persyaratan yang mengharuskan ya untuk melakukan perancangan sebuah aplikasi bisnis. Oke, yang pertama di sini persyaratan baru pada e-bisnis ya. Nanti untuk lingkup bisnis ini nanti bertitik pada, jadi nanti difokuskan. Jadi persyaratannya ini lebih difokuskan pada sifat fleksibel. Nah, fleksibel ini kan tentunya mudah digunakan, kemudian mudah dioperasikan, terus kemudian mudah dioperasikan, mudah digunakan, mudah dikelola ya oleh siapa? Oleh user. User ini pengguna. Pengguna ini nanti tergantung dari sistemnya. Sistemnya apa dulu? Pengguna antara sistem e-learning dengan e-commerce itu kan berbeda. Jadi nanti tergantung dari penggunanya, dari sistemnya. Kemudian selain fleksibel, responsif ya. Ketika dioperasikan ya, ketika digunakan itu responsif. Kemudian cepat, cepat ya, tidak uh, lemot, tidak error. Ketika sistem digunakan dalam satu waktu oleh user yang jumlahnya tidak sedikit. Misalnya sistem IBSI ya, sistem BSI itu kan penggunanya ribuan. Nah, ketika digunakan dalam satu waktu, misalnya untuk ujian online, nah itu kan yang sering kalian alami kan error. Nah, di sini makanya di sini harus cepat, ya, responsif, kemudian berfokus pada pelanggan atau pengguna, kemudian inventif, inovatif. Inovatif ini apa? Kekinian ya, mudah dilakukan pembaharuan. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan saat ini, inovatif. Kemudian kolaboratif, ya ini mampu berkolaborasi dengan servernya, dengan sistem yang sudah ada, seperti itu. Kemudian yang kedua persyaratan yang kedua ini nanti digunakan untuk supaya bisa terintegrasi, yang handal, kokoh, yang mudah dihacker ya, oleh cracker maupun hacker. Kemudian responsif, fleksibel, kemudian mudah dilakukan pemeliharaan, kemudian akurat, terukur, dan global, serta aman, terjamin keamanannya. Nah, ini persyaratan yang harus dilakukan ketika mau merancang sebuah e-bisnis. Nah, persyaratannya sudah, kemudian tahap selanjutnya adalah perencanaan atau planning. Jadi dalam membangun sebuah sistem itu perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, perencanaan ini nanti menggunakan metodologi overview ya, di mana overview ini nanti ada 9 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ada begin. Begin ini di dalamnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, step by step-nya.
mulailah dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis. Jadi perlu mendapat dukungan dari manajemen eksekutif ya, atau level atas, top level. Ingat mata kuliah SIM ya, top level atau level atas yang di dalamnya terdiri dari para eksekutif dan sponsor bisnis. Kemudian yang kedua, tahap kedua, langkah kedua, step kedua, yaitu mengidentifikasi tujuan bisnis. Jadi tujuannya itu untuk apa ketika mau membangun sistem berbasis bisnis, sistem bisnis. Nah, tentunya untuk menyelesaikan rencana bisnis dan inisiatif. Kemudian yang ketiga, identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat. Jadi timnya ini nanti ada siapa saja. Yang namanya tim development ya, tim pengembang, itu kan eh, ada nanti analis, kemudian ada desainernya, ada programmernya, ada testernya, kemudian ada administratornya, administrator database ya, kemudian ada spesialis jaringan, kemudian nanti ada operator yang membantu. Jadi ini perlu dilakukan kerjasama, kolaborasi antar individu-individu ini yang tergabung dalam tim yang dikenal dengan spesialis informasi atau tim developer, yaitu tadi terdiri dari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya setelah mengidentifikasi, selanjutnya adalah garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. Nah, konsepnya ini seperti apa nanti ketika sistem ini mau dibuat, mau dikembangkan, itu ya. Di sini harus jelas konsepnya seperti apa. Selanjutnya, yang kelima, mengembangkan rencana komunikasi, menguraikan bagaimana anggota organisasi tim itu akan tetap mengikuti kegiatan. Jadi sini membangun uh, tim ya, supaya tetap solid, supaya tidak miskomunikasi. Seperti itu. Karena kesulitan dalam sebuah tim itu sangatlah diperlukan. Terus kemudian yang keenam, akhir finishing ya. Ini nanti mengumumkan proyek kepada organisasi. Jadi bagian dari tahap begini ini yang terakhir adalah nanti mengumumkan. Jadi proyeknya kepada organisasi atau perusahaan atau instansi. Seperti itu. Kemudian tahap begini sudah. Kemudian tahap kedua adalah diagnosa ya. Diagnosa ini adalah mendiagnosa. Kayak orang sakit aja mau didiagnosa. Iya. Sistem juga benda mati ya. Sistem itu benda mati. Nah, perlu diobati juga. Obatnya apa? Obatnya bukan pakai bahan kimia. Obatnya di sini adalah tentunya mendeteksi mana yang error ya, sistemnya ya, bagian mana yang error ya, atau tidak bekerja dengan baik. Oke, tahap kedua, tahap diagnosa ini ada beberapa step by step atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. Jadi di sini mendiagnosa, mendiagnosa itu kan mengidentifikasi ya, mengidentifikasi kalau pasien kan diidentifikasi sakit apa. Nah, ini diidentifikasi tren yang sedang trending saat ini. Tren ya, sistem yang lagi trending saat ini, yang sedang booming, yang sedang banyak peminatnya, yang sedang banyak diminati oleh pelanggan, yang sedang banyak digunakan oleh organisasi atau perusahaan atau sebuah instansi. Nah, ini perlu dilakukan diagnosa atau pengidentifikasian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi cara para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka. Jadi para pemangku kepentingan ini siapa?
pemangku kepentingan di sini tentunya nanti ada stakeholder ya, pemilik proyek. Kemudian di sini nanti ada tim developer tadi, tim pengembang yang sudah saya jelaskan tadi, terdiri dari ada analis, kemudian desainer, programmer, tester, DBE ya, database administrator, spesialis jaringan, operator, dan lain-lain. Ada stakeholder, ada developer, kemudian di sini ada organisasi. Atau perusahaan ya. Nah, ini. Jadi harus ini pemangku kepentingan. Oh ya, kurang ya. Di sini nanti ditambahkan pemangku kepentingan. Di sini selain stakeholder, developer, kemudian organisasi, juga apa namanya pengguna, pelanggan ya. Ini harus diperhatikan. Karena nanti kan yang menggunakan mereka. Seperti itu. Kemudian yang keempat, mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantainya. Nah, ini didiagnosa, diidentifikasi. Jadi industri manufakturnya itu apa saja dan dampaknya di luar nanti apa saja. Kemudian yang kelima, bisnis nanti mendiagnosa kekuatan. Jadi yang mendukung kekuatan, yang mensuplai kekuatannya, kekuatan suatu organisasi ya, atau perusahaan itu apa. Ya, ini kelemahan. Jadi ada kekuatan, ada sumber kekuatan dari sebuah instansi atau perusahaan. Nah, di sini juga ada kelemahan. Kelemahannya apa? Peluang bisnisnya apa? Nah, ini kan harus dicari. Kemudian ancaman. Nah, ini pasti keempat ini ya dikenal dengan SWOT ya. Jadi ada kekuatan dan kelemahan perusahaan itu apa? Peluang. Jadi setiap peluang, setiap incinya itu peluangnya apa saja. Kemudian ancaman. Ancaman ini bisa dari eksternal maupun internal maupun dari eh, pemerintah. Pemerintah termasuk eksternal ya. Oke. Nah, ini tahap diagnosa ya atau pengidentifikasian. Kemudian tahap ketiga adalah develop, pengembangan. Develop ini pengembangan. Nah, yang melakukan siapa? Yang melakukan tadi developer. Developer atau tim pengembang. Di sini apa yang dikembangkan? Di sini mengembangkan proposisi nilai serta nilai pengiriman proposisi. Kemudian mengembangkan strategi e-bisnis dan metrik ya untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi. Kemudian define. Nah, define di sini ada dua tahapan atau dua langkah. Yang pertama menentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi. Jadi ini dicari strategi peluangnya apa nanti. Selain menentukan strategi peluang, di sini juga harus diidentifikasi kompetitifnya ya, pesaingnya, rivalnya, itu siapa saja. Nah, ini harus diidentifikasi. Nah, terus kemudian yang kedua, tentukan prioritas. Dan di sini mana yang lebih utama, yang lebih diutamakan dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini ya tentukan prioritas. Mana nih yang harus diutamakan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima ada determine. Determine di sini ada 3 langkah. Yang pertama menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, sistem informasi proses, dan organisasi. Kemudian yang kedua menentukan biaya analisis. Biaya nanti berapa? Jadi nanti biasanya dibuat proposal ya, proposal project. Nah, di dalam proposal project itu nanti memuat ada judul projectnya, kemudian tim yang mengembangkan masing-masing tugasnya apa, kemudian keperluan ini dari cost ya, cost untuk apa namanya, untuk barangnya, pengadaan barangnya ini untuk mengerjakan sistemnya kan butuh laptop ya, butuh laptop, mungkin butuh jaringan ya, butuh hub, mungkin butuh internet. Nah, itu biayanya nanti ditentukan. Kemudian timeline, waktu pengerjaan berapa.
Selain itu nanti ditentukan juga biaya operasionalnya, biaya trainingnya. Ketika sistemnya sudah jadi, kan ada training nanti. Kemudian ketika sudah digunakan, nanti ada biaya operasional dan maintenance ya, atau pemeliharaan. Kemudian yang kedua, tadi saya bahas mana ya? Bahas determin ya. Oh ya. Tadi sampai biaya analis. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis ya untuk melanjutkan pengiriman dan dari rencana. Nah, ini persetujuan dari siapa deh ya? Bisa dari manajernya, bisa dari stakeholdernya ya. Kemudian yang keenam, desain. Nah, di sini membuat tampilan. Tampilan ini tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai proposisi ya yang dilakukan. Kemudian desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan. Selanjutnya yang ketujuh ada deliver. Deliver di sini nanti menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan. Mengembangkan tadi ya, yang mengerjakan siapa? Developer. Kemudian pengujian ini yang bisa dilakukan ada pengujian lokal, pengujian internet, pengujian sistem, ada nanti pengujian black box, ada pengujian white box, pengujian alpha, beta ya, dan lain-lain. Ini pengujian. Pelatihan, nah jadi nanti ada training. Setelah pengujian, kemudian ini nanti ada training atau pelatihan. Jadi menggunakan sebuah sistem itu juga perlu training dulu, perlu workshop terlebih dahulu. Perlu dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Supaya nanti bisa mengoperasikan sistem dengan baik. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan. Kemudian tahap yang kedua, mempromosikan dan memasarkan e-bisnis. Promosi ini kan banyak jalannya ya. Jadi yang namanya promosi itu bisa online, kemudian bisa offline. Offline ini kan bisa dari iklan, kemudian dari koran ya, bisa dari koran, kemudian spanduk, banner, kemudian baliho ya, ada baliho, bisa dengan selebaran, dan lain-lain. Itu offline. Nah, kalau online gimana? Online bisa, media sosial yang namanya promosi kan bisa ya. Ya, sekarang lagi booming ya, Instagram ya, media sosial, kemudian apa namanya, bisa antar website ya, saling tukar link dan lain-lain. Nah, ini promosi. Oke, promosi sudah. Selanjutnya, fungsionalitas. Fungsionalitas ini kebutuhan dari fungsi ya, kebutuhan fungsionalitas. Fungsinya untuk apa sistem ini? Untuk jualan, untuk absensi misalnya, untuk rental. Nah, jadi dan lain-lainnya. Nah, di dalamnya ini masing-masing dari sistem ini jualan. Jadi fungsionalitasnya untuk apa fungsinya? Ya pertama di sini nanti untuk melakukan
pemesanan ya oleh pelanggan, kemudian pembayaran, kemudian nanti diverifikasi tentunya ya oleh administrator. Pembayaran, kemudian pengiriman ya, pengiriman barangnya, terus pembuatan laporannya. Nah, ini kebutuhan fungsionalitas. Terus kemudian discuss. Discuss di sini langkah-langkahnya, diskusikan hasil usaha bisnis dengan mendapatkan umpan balik atau feedback ya, dan menganalisis. Kemudian menentukan tindakan yang diperlukan. Next. Oke, polanya seperti ini ya. Selanjutnya yang ketiga, nah, tadi kan perencanaan ya. Setelah perencanaan, di sini infrastruktur. Jadi, infrastruktur ini perangkat-perangkat yang digunakan. Perangkat-perangkat yang digunakan nih ada hardware, kemudian ada software, kemudian ada konten, kemudian ada data. Tentunya ini yang bisa digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, owner, ataupun mitra, ataupun supplier. Nah, ini tentunya tergantung kebutuhan. Nah, ini infrastruktur. Jadi perangkat-perangkat yang nanti bisa digunakan. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, promosi ya, bisa menggunakan sosial media, website, ya tadi, kemudian blogs, ya, use networking ya, jaringan para pelaku bisnis tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat ada proses. Prosesnya ini proses di sini ada proses modular. Proses modular di sini nanti ketika membangun sebuah sistem dibuat modul-modulnya dulu, langkah-langkahnya. Jadi modul itu nanti berisi langkah-langkah ya, atau step by step dari penggunaan sistem ya yang akan dibuat. Jadi fungsinya untuk apa? Nah, ini dibuat modul-modulnya. Kemudian yang kedua, proses developer pengembangan. Proses pengembangan ini tentunya yang melakukan nanti siapa? Yang melakukan adalah, kalau proses modular ya tadi, yang membuat siapa? Analis. Tapi kalau di sini proses developer, di sini dari desainer, kemudian programmer, tester, DBA ini nanti berkolaborasi dalam proses ini, proses pembuatan atau pengembangan sistemnya. Kemudian yang ketiga, proses portal atau end user. Jadi proses penyelesaian, proses penggunaan end user. Jadi proses akhir nanti ada demo ya, ada demo atau simulasi sistem sebelum diserahkan kepada uh, pe, pe, pengguna. Bukan pengguna ya, stakeholder. Kemudian yang keempat, proses monitor. Di sini ada monitoring yang dilakukan oleh manajer ya, manajer, stakeholder. Intinya para pemangku kepentingan. Kemudian yang kelima ada kebijakan publik. Kebijakan publik ini nanti ada beberapa yang dapat dijadikan referensi ya. Di sini nanti berkaitan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada sebuah negara. Tentunya di sini ada mekanismenya. Jadi mekanisme secara hukum ya itu seperti apa? Dilindungi apa enggak oleh hukum, oleh negara. Kemudian ada tanda tangan dan saksi-saksi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana mempresentasikan dokumen ilegal di internet yang nanti pada dasarnya merupakan file-file komputer yang mudah digandakan
namanya dunia maya ya. Apa sih yang nggak bisa? Apa sih yang nggak mungkin? Itu semua serba mungkin. Kemudian yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang diatasnamakan dalam dokumen-dokumen legal terkait atau autentifikasi keaslian, proses keaslian. Kemudian yang keempat, tanggal dan waktu mungkin berbeda antara negara lain dengan negara lainnya. Ya beda antara apa namanya waktu saat ini di Jakarta. Jam berapa nih Jakarta? Jam 18.48. Nah, mungkin di Singapura, mungkin di Arab Saudi, timernya sudah beda. Nah, itu aspek eh, yang berkaitan dengan kebijakan publik. Kemudian yang kedua, aspek legalitas. Di sini ada perangkat hukum yang jelas, ada legalitas dan dokumen perusahaan, ada HKI ya, hak kekayaan intelektual. Jadi kalau membangun sebuah sistem atau software di sini nanti perlu di HKI-kan. Nah, biaya HKI berapa? Ya kalau untuk software kurang lebihnya 700-600 ya. Seperti itu. Kemudian selain ada HKI ada pajak. Yang kedua, aspek legalitas yang kedua, transparansi dalam pelayanan, peraturan, persyaratan, dan perlindungan konsumen. Ini sangat diperlukan. Yang ketiga, pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronik. Nah, di sini gimana sistem keamanannya ketika ada pertukaran data. Oh, di sini perlu diperlukan tanda tangan digital. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, hal yang mempengaruhi kebijakan publik. Di sini ada hukum bisnis konvensional secara umum ya, konvensional itu secara umum. Terus kemudian perlunya ada aturan khusus yang tanpa dibatasi atau terkait jurisdiksi. Kemudian tingkat kejahatan internet semakin meningkat dan bervariasi yang biasa disebut dengan cybercrime. Nah, negara perlu menerapkan ya hukum yang disebut dengan istilah cyber law. Tentunya kalau di Indonesia di sini dimuat atau yang mengikatnya siapa? Ada Undang-Undang ITE. Tahun berapa? Yang pertama, sebelum pengembangan ya. Nomor 11, jadi Undang ITE lama yang digunakan ya, itu nomor 11 tahun 2008. Nah, sekarang udah ada pembaharuannya yaitu Undang-Undang ITE nomor berapa? Nomor 19 tahun berapa? 2016. Ini yang terbaru. Penasaran silahkan nanti dicari sendiri undang-undang pengembangannya gimana nih? Pengembangan dari Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, sekarang pembaharuannya Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Nah, silakan dicari perbedaannya. Oke, kaitannya tadi dengan hukum ya, masalah hukum. Jadi di sini ada undang-undangnya untuk bidang IT. Yaitu undang-undang lama yaitu nomor 11 tahun 2008, pembaharuannya nomor 19 tahun 2016. Selanjutnya produk hukum e-bisnis ya di Indonesia. Yang pertama, nah ini linknya error ya sepertinya. Kita coba. Ups, situs tidak ditemukan. Berarti ada yang kurang ya. Domainnya, URL-nya ada yang kurang. Nah, oke, untuk produk e-bisnis di Indonesia, produk hukumnya, yang pertama beli software e-bisnis siap pakai. Ya namanya kemarin kan sudah kita bahas ya sebenarnya ya. Ketika kita mau menggunakan sebuah sistem itu kan banyak caranya, banyak langkahnya. Nah, itu bisa menggunakan sistem buatan sendiri maupun beli maupun sewa. Nah, ini yang pertama yang
siap pakai, membeli ya, membeli yang siap pakai. Kelebihannya apa? Lebih simpel, kemudian mudah dipelajari, mudah diimplementasikan, support service. Ada kelebihan, pastinya ada kelemahan. Di sini nanti susah dimodifikasi. Tingkat integritas dengan software lain rendah. Ya, ya ini kelemahan ya untuk software yang dibeli. Nah, yang kedua di sini membuat sendiri. Nah, kemarin kan sudah saya bahas tuh membuat sendiri. Nah, namanya program itu kan ada dua jenisnya. Program berbasis web dan program OOP, Object Oriented. Membuat sendiri pun sama, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Fleksibel, mudah dimodifikasi ya, atau diedit, dioperasikan. Dapat dibangun sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian memperkecil pesaing untuk software serupa. Ada kelebihan, juga ada kekurangan. Kekurangannya apa di sini? Oh, biayanya lebih besar. Ya, karena kan buat sendiri. Terus kemudian harus memiliki SDM dan divisi yang mumpuni, harus, wajib hukumnya. Kalau nggak memiliki ya berarti cocoknya yang tadi yang pertama, beli aja, nggak usah buat sendiri. Terus kemudian minta waktu, ya, karena ini butuh apa? Butuh kesabaran ya. Nah, yang namanya membangun sebuah proyek itu kan prosesnya memang tidak sebentar. Kemudian bila ada perubahan bisnis, software harus dirombak, bisa dirombak. Kemudian biasanya divisi IT hanya sebagai support. Nah, ini kelemahannya. Kemudian yang tiga, pembelian komponen atau modul. Nah, ini beli modul-modulnya aja dan mengintegrasikan modul-modul yang sudah ada. Nah, ini biasanya ini bisa kalian menggunakan aplikasi Udo ya. Jadi ini kan nanti kalau aplikasi Udo, kalau mau membuat e-commerce ya, aplikasi Udo. Nah, ini terdiri dari modul-modul. Jadi modul-modulnya ini banyak sekali. Tergantung nanti mau membuat aplikasinya apa. Karena ini khusus untuk bisnis ya. Nanti kebanyakan di sini ya nanti aplikasi e-commerce, jualan. Selain jualan bisa nanti untuk inventory barang, kemudian stok barang di gudang. Nah, itu bisa juga nanti menggunakan aplikasi ini Udo. Penasaran? Silahkan nanti dicari. Dicari kemudian diimplementasikan. Nah, ini untuk pembelian komponen ya, yang mengintegrasikan modul-modul yang ada dan dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Ini cocoknya menggunakan aplikasi Udo. Kelebihannya apa? Oh, murah. Terus bisa dilakukan perubahan. Tingkat skalabilitasnya dapat disesuaikan. Durasi implementasi yang sangat komponen siap pakai ya dan mudah dipahami. Kelemahannya apa? Kelemahannya di sini kemungkinan penurunan kinerja software. Perusahaan harus memiliki blueprint. Terus kemudian SDM bisa ngoprek untuk customize. Ini ya kelemahannya. Selanjutnya tool alternatif. Nah, ini memanfaatkan tools yang sudah ada. Nah, kemarin juga sudah saya bahas. Nah, ini di sini bisa memanfaatkan Joomla, kemudian Virtual Mart, WordPress, kemudian e-commerce, OO-commerce, ada OpenChart, GenChart, Commerce, kemudian Magento ya, QuickChart, dan lain sebagainya. Ini silahkan bisa di-download secara free di internet. Nah, kelebihannya apa? Murah, gratis, gampang dikustomisasi, tidak terlalu membutuhkan basic pemrograman. Ini namanya aplikasi sudah jadi ya. Kita tinggal edit-edit sesuai keperluan kita. Ada kelebihan, kekurangan. Kekurangannya banyak sponsor. Kemudian kemungkinan kemiripan sistem antar pengguna sangat besar. Lah, ya, orang ini gratisan ya, tersedia bebas ya di Google. Ya, wajar saja kalau misalnya banyak yang mirip-mirip seperti itu.
Kemudian tentukan ide produk ya. Di sini buat daftar, sortir, tentukan bahasa yang digunakan ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jerman. Kemudian lakukan riset produk yang akan dijual. Jadi dilakukan penelitian dulu mengenai produk yang akan dijual nanti dengan topik bisnis yang telah ditentukan. Kemudian riset pasar, research, penelitian. Di sini kapan mulainya nanti, modal dan kemungkinan hasil yang didapat. Siapa calon pelanggannya, pesaingnya siapa, masalah yang akan dihadapi nanti, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu nanti bagaimana, ini research. Jadi dalam membangun sebuah sistem itu sangat diperlukan sekali riset ya, penelitian terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kumpulkan konten. Di sini konten ini kan isi dari sistemnya. Jadi sini buatlah konten yang asli, orisinil, dan menarik. Buatlah konten yang bermanfaat ya. Kemudian jadikan diri sendiri yang kreatif dan kreatif. Kemudian jangan terlalu bertele-tele. Nah, ini orang sebel ya kalau terlalu bertele-tele. Kemudian libatkan pengguna, iya, karena nanti kan yang nyaman menggunakan itu kan pengguna. Jadi perlu ini nanti minta uh, komentar ya, pendapat dari pengguna. Gunakan bahasa manusia, bukan bahasa yang lain ya, pastinya bahasa manusia. Kemudian yang keempat, membeli nama domain. Nah, perlu ini kalau sudah selesai aplikasinya, sudah siap dipublish. Nah, ini nanti langkah selanjutnya adalah beli domain. Domain itu kayak gimana sih? Contohnya seperti ini. Nah, domain itu yang mana? Domain itu yang bsi.ac.id. Ini namanya domain. Nah, ini domain. Kemudian yang kelima, beli dan tentukan server hostingnya. Nah, ini beberapa pertimbangan yang sebelum membeli hosting ya. Ada space-nya berapa nih? Kapasitasnya ya. Space-nya berapa? Seperti itu. Space-nya berapa? Operating system-nya menggunakan Linux, Unix, Windows, iOS, atau atau Android, atau yang lainnya. Web servernya ini nanti mau pakai apa? Ada bisa menggunakan XAMPP, kemudian bisa menggunakan WAMPP, dan lain sebagainya. Kemudian ada ini ya bahasa pemrogramannya ya, engine script atau bahasa pemrogramannya nanti bisa PHP, HTML, ASP, JSP, Java. Terus kemudian selain Java ada Python mungkin. Kemudian database engine, database yang digunakan nanti ada mungkin MySQL, SQL, kemudian SQL Server, ada Oracle. Jadi nanti bisa dipilih salah satu. Kemudian hosting manajernya, di sini ada nanti ada panelnya, ada panel explicit ya. Kemudian bandwidth, lebarnya berapa nih? Bandwidth, kedalamannya berapa? Kemudian lokasi server, lokal atau luar negeri. Kalau lokal kan kemarin kan sudah saya jelaskan ya kalau lokal lah ya. Kaitannya ini dengan server lokal atau luar negeri. Kemudian pilih domain atau subdomain yang tepat sesuai. Kemudian web design dan pemrograman. Di sini buat logika user flow-nya, informasi bisnisnya, informasi kontak, keamanan. Terus kemudian fak ini pertanyaan ya, berisi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian hosting yang baik itu bagaimana? Jangan terlalu banyak fitur yang tidak perlu juga. Kemudian yang ketujuh, di sini eh, marketing, pemasaran ya. Pemasaran ya sistemnya atau websitenya. Bisa melalui web forum, kemudian menggunakan media video, YouTube ya. Ini yang paling cocok YouTube. Kemudian tukar link,
terus membuat newsletter, kartu nama, kemudian bisa menggunakan search engine, Google, Yahoo. Kemudian selain itu juga bisa memanfaatkan media sosial. Media sosial ini kan banyak ya. Ada WhatsApp, ini ada IG, ada Facebook, ada Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian membuat backlinknya. Ada link backnya seperti itu. Oke. Oke, selesai ya materinya untuk pertemuan 3. Oke, untuk materi pertemuan 3 dari seluruh poin yang sudah saya bahas tadi mengenai merancang sistem e-bisnis ya. Silahkan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ya lewat grup WhatsApp, forum MyBase maupun media yang lain. Silakan jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini tentang merancang sistem e-bisnis. Saya akhiri untuk materi pertemuan 3 ini, saya cukupkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.